Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Gede Ardita Mahaprawira. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi informatika Universitas Udayana, angkatan 2022. Kali ini saya akan menjelajahi dunia quantum networking, teknologi yang begitu menarik dan berdampak luas. Next. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu quantum networking. Quantum networking adalah jaringan yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk mentransmisikan data. Jaringan ini menawarkan potensi untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan skalabilitas jaringan tradisional. Selain itu, teknologi jaringan ini telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, karena jaringan tradisional seperti jaringan 5G menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi, tetapi masih memiliki keterbatasan dalam hal keamanan, skalabilitas, dan jarak transmisi. Next. Adapun alasan saya memilih quantum networking adalah karena saya percaya bahwa teknologi ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas pada berbagai bidang, termasuk pada kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Secara khusus, saya tertarik dengan potensi jaringan kuantum untuk meningkatkan keamanan, kecepatan, dan skalabilitas. Pertama-tama saya akan menjelaskan fungsi dari keamanannya. Jaringan kuantum menawarkan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi daripada jaringan tradisional. Hal ini karena data yang dikirim melalui jaringan kuantum tidak dapat disadap tanpa diketahui. Dan keamanan yang lebih tinggi ini dapat bermanfaat bagi berbagai bidang seperti keuangan, pemerintahan, dan kesehatan. Misalnya, jaringan kuantum dapat digunakan untuk melindungi transaksi keuangan, data sensitif pemerintah, dan catatan medis pasien. Yang kedua, kecepatan. Jaringan kuantum dapat mentransmisikan data dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada jaringan tradisional. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi dan layanan yang membutuhkan transfer data yang cepat seperti realitas virtual dan augmented reality. Kecepatan yang lebih tinggi ini juga dapat bermanfaat bagi berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, pendidikan, dan manufaktur. Misalnya, jaringan kuantum dapat digunakan untuk mempercepat proses komputasi, memberikan akses yang lebih cepat ke informasi, dan meningkatkan efisiensi produksi. Lalu yang terakhir, skalabilitas. Jaringan kuantum dapat diskala dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Hal ini memungkinkan pengembangan jaringan yang dapat menjangkau lebih banyak orang dan perangkat. Skalabilitas yang lebih tinggi ini dapat bermanfaat bagi berbagai bidang seperti pemerintahan, pendidikan, dan transportasi. Misalnya, jaringan kuantum dapat digunakan untuk menyediakan akses internet yang lebih cepat dan terjangkau untuk daerah terpencil, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membuat transportasi lebih efisien. Selain itu, saya juga tertarik dengan potensi jaringan kuantum untuk mengembangkan aplikasi dan layanan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Misalnya, jaringan kuantum dapat digunakan untuk mengembangkan sistem transportasi yang lebih cepat dan efisien, sistem kesehatan yang lebih akurat dan terjangkau, lalu sistem keamanan yang lebih andal. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa jaringan kuantum memiliki potensi untuk menjadi teknologi yang lebih revolusioner, dan jaringan ini dapat mengubah cara kita hidup, bekerja, dan dapat membantu kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Next. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja quantum networking. Quantum networking kerja dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip dasar mekanika kuantum untuk mentransmisikan dan mengamankan informasi melalui jaringan. Berikut adalah beberapa prinsip dasar cara kerja quantum networking. Yang pertama, superposisi.
Superposisi ini merupakan partikel kuantum dapat berada dalam banyak keadaan atau posisi secara bersamaan. Dalam quantum networking, atau yang disebut juga qubit, dapat memiliki nilai 0,1 atau keduanya dapat bekerja secara bersamaan dan juga meningkatkan kapasitas transmisi informasi. Yang kedua, yaitu beletan, kondisi di mana dua atau lebih qubit terkait satu sama lain, sehingga keadaan satu qubit secara normal memengaruhi keadaan yang lain. Beletan juga memungkinkan transfer informasi yang lebih cepat dan efisien di antara qubit yang terjalin. Lalu yang ketiga, teleportasi kuantum. Proses mentransfer keadaan kuantum dari satu lokasi ke lokasi lainnya tanpa perpindahan friksi partikel. Dalam quantum networking ini dapat digunakan secara aman untuk mentransmisikan informasi antar pengguna. Lalu yang keempat, distribusi kunci kuantum. Distribusi kunci kuantum ini menggunakan sifat kuantum untuk mendistribusikan kunci enkripsi secara aman antar pihak yang berkomunikasi. Distribusi kunci kuantum juga memastikan keamanan transmisi data dengan mendeteksi upaya penyadapan. Lalu yang terakhir, pengulangan kuantum. Pengulangan kuantum ini digunakan untuk memperluas jarak transmisi kuantum dalam jaringan dan mengatasi tantangan dalam menjaga kestabilan dan kuantitas informasi yang dikirim melalui jarak yang panjang. Dengan memanfaatkan sifat-sifat ini, quantum networking berpotensi memberikan perubahan besar dalam keamanan, komunikasi, dan kapasitas transmisi data. Meskipun masih dalam tahap penelitian dan pengembangan, teknologi ini menjanjikan dampak besar terhadap masa depan jaringan komunikasi. Sebagai contohnya, quantum networking masih dalam tahap penelitian dan pengembangan yang intensif dan implementasinya pada skala yang besar namun masih terbatas. Beberapa penelitian dan eksperimen telah dilakukan untuk menguji konsep quantum networking. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa contoh implementasi awal, yaitu yang pertama, koneksi kuantum antara pusat penelitian yang di mana beberapa pusat penelitian dan laboratorium kuantum telah mencoba untuk mengimplementasikan jaringan kuantum untuk menghubungkan dua atau lebih lokasi penelitian. Ini membantu dalam pertukaran informasi kuantum dan eksperimen kolaboratif. Lalu ada quantum key distribution atau QKD. Dalam komunikasi aman, QKD, bagian dari quantum networking, telah diimplementasikan dalam beberapa skenario untuk mendukung komunikasi yang aman. Misalnya beberapa bank dan institusi keamanan, institusi keuangan tertentu menggunakan QKD untuk mengamankan transmisi data finansial. Selanjutnya yang ketiga, koneksi kuantum dalam proyek kuantum internet. Beberapa proyek besar seperti proyek kuantum internet di Eropa telah menguji implementasi koneksi kuantum antara pusat-pusat penelitian yang terlibat. Ini menjadi langkah awal menuju konsep kuantum internet yang lebih luas. Terakhir, quantum repeater untu. Eksperimen dengan quantum repeater telah dilakukan untuk memperpanjang jarak transmisi kuantum. Implementasi ini bertujuan untuk mengatasi tantangan dalam menjaga kualitas sinyal kuantum dalam perjalanan jarak jauh. Next. Selanjutnya, quantum networking ini memiliki potensi untuk mendukung beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau disingkat SDG, terutama pada aspek-aspek berikut. Yang pertama, SDG 9, industri, inovasi, dan infrastruktur. Quantum networking dapat berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Keamanan dan efisiensi tingkat dari quantum networking dapat mendorong inovasi di sektor industri dan mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh. Yang kedua, SDG 4, pendidikan yang berkualitas. Dalam jangka panjang, pengembangan quantum networking dapat mempengaruhi
sistem pendidikan dan membuka peluang baru untuk pembelajaran dan penelitian di bidang ilmu komputer dan kuantum. Ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di bidang teknologi ini. Lalu yang terakhir, SGD 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Quantum networking dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru di bidang penelitian dan pengembangan teknologi kuantum. Ini juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan pekerjaan dengan keterampilan tinggi. Meskipun implementasi quantum networking masih dalam tahap awal, potensial untuk mendukung berbagai aspek pembangunan ini berkelanjutan menunjukkan bahwa teknologi ini dapat memainkan peran penting dalam mencapai SDG di masa depan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata yang saya ucapkan mohon maaf. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.